tiga hanya disebut misalnya membedakan gerak dari non-tradisional itu modern berdasarkan makna simbol dan nilai estetik. Yang saya garis bawahi ini jenis dari non-tradisional itu hanya objek. Bagaimana mahasiswa kita bisa menjadi objek yang ditawarkan oleh Taib Angin barusan, mereka bisa. Kalau nanti yang tradisional juga begitu, semua jenis dia tahu. Tetapi kontennya adalah pada mana, pada simbol, dan pada nilai estetikanya. Muncul enggak di dalam ini? Dan ini enggak, kalau kami, saya, Pak Abu kurang paham. Jadi orang senior yang paham itu. Untuk nanti ketika seni rupa juga itu saya lihat. Jadi pada makna, simbol, dan nilai estetika, seni rupa, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di SMA, kalau kita lihat di SMP juga akan begitu. Bagaimanapun etik akan melahirkan guru kesenian yang akan mengajar di SMP, tingkat SMP dan SMA itu satu. Harapan itu saya lihat barusan yang dikatakan oleh Taib ini kagumpalan, itulah yang kita harapkan dari kurikulum yang lahir ini. Cita-cita kita ke sana. Saya sangat mendukung tadi Adi mengatakan bahwa memang pada akhirnya ada mata kuliah entrepreneur dan ini mengacu kepada KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, bahwa untuk tingkat 1 S1 itu dibutuhkan untuk guru pada level 7 itu. Kalau kita simak itu bahwa kita akan mendidik guru itu ada pada level 7, kemana arahnya. Salah satu akan menjadi di samping lulusan ini menjadi guru itu yang utama, bagaimana di samping menjadi guru ada profesi lain yang bisa digeluti oleh anak-anak kita nanti setaman S1 kesenian. Bukan hanya kesenian, semua program studi akan begitu nantinya. Oleh karenanya pedoman kita pada KKNI itu penting. Jadi ada dua, KKNI turunnya pada pencapaian kurikulum yang sudah berlaku sekarang. Barangkali ini hanya sekedar mengingatkan. Kalau sudah diimplementasi sudah bagus. Kalau belum, kita berhak lagi ke arah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Wildan ini adalah satu PD3 di FKIP. Selanjutnya Pak Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat datang, paling menangkap beberapa informasi tadi, terutama dari Pak Wildan. Saya mungkin punya pandangan apakah kurikulum kita ini bersemangat sosialis, ya, komunalis, atau semangat kapitalis seperti selama ini kita persiapkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi apakah guru kita ini guru yang kreatif, menghasilkan orang-orang untuk bisa menghasilkan suatu ya mungkin ya misalnya banyak arisan-arisan seperti multi level marketing dan sebagainya, kan bisa begitu. Jadi kalau core spirit ya dari masyarakat kita itu individual, ya mungkin lembaganya sosialis gitu, itu bisa sebetulnya mengembangkan guru-guru seni atau hasil keterampilan kita lewat pendidikan tinggi untuk mereka kreatif, tapi mereka kan kompetitif, ya bisa bersaing begitu. Ini core spirit kita kan tidak begitu. Misalnya apakah begitu masuk universitas Permasalahan Seni, tes bakatnya sebelumnya ada nggak? Gimana tes bakat? Artinya dia bakat untuk seni, bakat jadi guru. Bakat jadi guru misalnya orang tidak dendam. Kan? Kalau guru dendam bagaimana? Nah, gimana gurunya juga dendam nanti terus. Guru tidak otoriter, demokratis, misalnya begitu kan. Nah bakat-bakat begitu, misalnya kalau jadi paramedis tidak malas gitu kan, tapi tetap bisa dipanggil siang malam gitu kan. Nah bakat-bakat seperti ini, jadi tes bakat, tes IQ itu mungkin kalau di kota-kota besar kan sudah terbiasa, tamat SD masuk SMP dia tes bakat. Nah, bukan tes keterampilannya. Nah, jadi seperti misalnya contoh itu saya dengar dari UI misalnya.
UI itu kalau merekrut mahasiswanya itu dia lihat apa lembaganya melihat dengan perspektif sosialis tadi kan. Dia misalnya membagi porsi orang Indonesia, porsi orang Cina, porsi apa itu kan. Tapi core spirit mahasiswanya, potensinya itu semua sangat pintar gitu. Jadi kalau dibiarkan semua pintar itu lulus, maka orang-orang Cina sangat banyak lulus. Oleh karena itu dibatasi persentasenya sekian. Karena potensi atau inputnya itu begitu. Nah, sekarang kembali ke kita masyarakat Aceh, itu yang punya bakat untuk jadi guru seni, yaitu sebetulnya banyak. Kalau di sini saya lihat, misalnya banyak dari luar pesisir itu kekayaan seni. Kalau dulu seni itu kan sangat tergantung pada pemerintah, pada pemimpin. Jadi intervensi pemimpin besar sekali. Jadi berapapun alokasi anggaran itu demi identitas satu etnis, satu bangsa kan. Tapi kalau misalnya jalan pikiran ekonomi kreatif, ini kan masing-masing harus punya modal sendiri, kompetisi sendiri. Jadi intervensi pemerintah kan sedikit. Nah ini bagaimana pendidikan kita atau semangat di dalam kurikulum kita. Tadi semangat misalnya sosialis itu kan artinya banyak doktrin mewajibkan ini harus belajar. Tapi kalau semangat tadi orang apa kan siapa belajar apa tergantung dia mau apa gitu. Misalnya ada teman-teman saya kuliah di tempat saya itu, dia pengusaha, dia dari usahawan itu datang mengambil satu mata kuliah terus dia pergi lagi. Dia nggak butuh gelar, butuh keterampilan atau ya itu kalau semangat kita ke ekonomi kreatif untuk menghasilkan guru-guru supaya dia punya pasar. Nah terus juga saya tidak tahu persis di dalam ini nggak bisa baca. Sekarang masyarakat Aceh yang pasar seni itu berapa banyak? Jadi kalau kita sudah hasilkan seperti apa teman-teman di dunia usaha juga, masyarakat itu sudah punya keterampilan untuk misalnya furniture dan sebagainya itu, tetapi bagaimana memasarkan? Apakah pemerintah atau negara itu mau membantu ini kalau sudah punya keterampilan? Bagaimana itu memperlancar birokrasi ke arah sana gitu? Nah, jadi saya kira perlu dilihat bagaimana seberapa jauh itu perencanaan pemerintah itu melibatkan mungkin sektor pendidikan, sektor pengusaha itu untuk bisa menghasilkan suatu produk ya, seniman atau pendidikan atau guru seni yang bisa memasarkan. Baru nanti tradisi lokal itu bisa dengan sendirinya itu dibutuhkan laku gitu kan, karena makin posmo itu makin nilai-nilai lokal itu menjadi pasar yang sangat bagus kan, karena orang kepengen keunikan tertentu gitu. Ya saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Artinya memang saya melihat bahwa selain dari kekuatan individu, harus ada kontrol dari masyarakat dan pemerintah sebagai pengayom ya Pak ya. Saya pikir ini menjadi satu hubungan kerjasama sehingga seni itu akan bisa beradab istilahnya di Aceh ini. Dari tadi saya melihat Bapak Ibu dosen dari Sekatasi mungkin bisa memberikan masukan, karena ini forum kita semua, jadi di sini sangat terbuka sekali. Saya persilakan Bu. Bu Tara mungkin Bu bisa ngasih masukan Bu. Bu Aida, Bu Leni. Oke. Oh, Pak Bang Helmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nopia. Saya dari Universitas Teguh Umar, Lampung. Pertama-tama saya hormati guru-guru saya di sini, Pak Davis, orang tua kami, Pak Asli, saudara-saudara siap. Menarik, saya akan memberi tanggapan sedikit, terutama tentang semangat atau spirit tadi yang diberikan oleh Pak Saleh. Saya kira apa yang sudah dipresentasikan ini harus kita beri beberapa catatan. Mungkin teman-teman dari Sedra Tasik lebih paham tentang ini. Saya mau menyinggung sedikit tentang yang pertama disampaikan Pak Muhsin, itu menarik. Sedra Tasik merupakan
satu-satunya pendidikan seni. Konsekuensi dimensinya menjadi luas. Ketika ada masalah ataupun masalah seni itu menjadi tanggung jawabnya saudara Tasik dalam tanda petik ya. Nah, melihat apa yang dilakukan hari ini yang dipresentasikan melalui Pak Ari Pahlawi tadi, saya mengapresiasi atau memberikan tanggapan bahwa ini merupakan suatu realisasi wujud dari tanggung jawab itu. Tapi itu masih seperempatnya. Seperempatnya lagi kurikulum ini dilaksanakan. Seperempatnya lagi ini diterapkan melalui produk dari guru tadi dalam pendidikan di level dasar, menengah maupun menengah atas atau SMK. Seperempatnya lagi kita lihat outputnya, output dari yang sudah dididik tadi di menengah SMP. Nah, dari menengah atas ini sebagiannya ini kan ada yang masuk ke peserta Tasik. Apa yang saya tangkap tadi terjadi gap. Contoh Pak Ari sendiri, beliau saya kenal dari kecil, ibu beliau juga guru kesenian lagi bawah. Ketika masuk ke isi Jogja itu harus belajar lagi. Padahal di jurusan di SMA 3 itu ya, merupakan sekolah favorit. Jurusan budaya pula lagi. Ketika masuk ke isi harus ikut semacam kursus. Karena apa tadi ada gap. Jadi saya untuk menyikapi kurikulum ini, yang pertama matrikulasi ini penting. Banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan, pertama dosen-dosen sendiri, kemudian stakeholder, teman-teman seperti saudara Taib tadi, beliau sangat kompeten. Kemudian ada teman saya, Dedi, profesional terbaik di Aceh ini untuk perkusi, profesinya mungkin sudah diakui. Kemudian ada saudara Ade lagi, Bang Ade, drummer terbaik nasional, itu bisa diberdayakan. Nah, gap tadi bisa kita kurangi untuk mengurangi gap tadi. Kemudian itu yang kedua, jadi menghasilkan satu lulusan yang kita harapkan ke depannya. Saya kira ini saja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Sembari menunggu makan siang, mungkin masih ada tambahan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Prof. Gamis. Terima kasih. Saya ingin menanyakan sedikit yang saya tadi mengatakan kemana kita ini, dan kalau bisa dua-duanya, yaitu mendidik guru karena penting untuk jadi guru. Kita baru mengembangkan pendidikan melalui sekolah dan juga pakar-pakar dalam bidang seni atau seniman, karena banyak sekali harus digarap untuk mengembangkan seni. Kita baru ada ini, belum ada kemungkinan dua yang berpisah. Nah, kalau kita sudah putuskan itu, baru kepada kurikulum. Nah, kira-kira kemana keputusan kita ya itu ini? Kalau tidak, kurikulum yang akan kita susun ini yang mana? Apakah sudah Tasik seperti dulu, yaitu menjadi guru saja? Boleh ya? Sebab kalau di situ kita harus perhatikan kompetensi mengajarnya atau profesionalisasi bidang mengajar itu ditingkatkan. Jadi seorang guru sekolah nanti harus mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidangnya dan kemampuan mengajar pengetahuannya itu. Kedua itu kompetensinya sangat penting. Nah, kalau itu kita katakan penting, kemampuan mengajarnya sudah tercakup di dalam ini. Saya melihat kurang. Kalau pengetahuan dipusatkan, belum tentu dia kontennya pada mengajar.
Jadi dua-dua ini yang sering kita kenal sebagai kompetensi akademik, ya, yaitu pengetahuannya dan profesional kemampuan belajar. Nah, karena belum ke arah tadi, saya melihat mau kemana. Jadi kalau kita bicara kurikulum, seperti dikatakan oleh Pak Ibu tadi, mau kemana kita? Kalau dua-duanya harus berbeda, tapi dua-duanya tidak punya tujuan. Jadi ini saya kira kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan itu bahas mau kemana kita. Kurikulum itu hanya plan, satu rencana saja yang belum arti apa-apa kalau tidak berada di tangan guru nantinya. Itu suatu potensial saja. Jadi ini kurikulum tertulis yang kita susun. Kurikulum aktualnya di mana di tangan guru. Nah, guru yang kita ingin, guru yang mampu mengajarkan kurikulum itu. Kalau dia ya dosen-dosen, tapi kita saran tadi bagus sekali itu. Kita sudah sekolah, dia akan mengajar di sana. Nah, itu aja ini. Dan ini suatu kebijakan yang harus dahulu sebelum kita kesukaan. Mungkin saya informasikan di sini juga bahwa Rektor Universitas Syakuala sudah mengeluarkan surat keputusan personalia satuan tugas untuk persiapan fakultas untuk jurusan-jurusan budaya dan seni. Sekarang prosesnya sudah sampai di tingkat gubernur karena kita katanya masih ada sedikit miss dengan konsep ISPI yang masih dilaksanakan oleh isi Padang Panjang. Jadi pada setelah mungkin yang untuk orientasi pure seni kita akan usahakan mungkin ada penuh gitu ya. Dan bahkan mungkin nanti pendidikan seni yang ada di AKIS ini bisa melebur ke fakultas baru itu mudah-mudahan bisa jadi embrio nanti. Karena mungkin ya kita lihat yang terbaik nanti. Mungkin terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan jam 12:11. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Sudah banyak pengayaan, informasi, masukan, kritik yang tajam dan seterusnya. Semoga ini akan menambah keberagaman hasil dari proses dalam menyusun sebuah plan kurikulum. Sebelum saya tutup, ini saya serahkan dulu ke Pak untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih Pak Muhsin. Saya kira diskusi kita pada hari ini cukup baik ya, dan banyak sekali berkembang serta banyak masukan-masukan yang kira-kira dapat memperkaya dan membuat substansi kurikulum pada sentra tasik ini bisa betul-betul match dengan kebutuhan di lapangan nanti ke depan. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi catatan saya. Itu pertama dari Pak Iqbal. Kita perlu memikirkan dulu profil lulusan kita itu menjadi apa gitu. Baru kita rumuskan kurikulumnya. Kemudian ini ada dari Prof. Darwis juga yang katanya ya kita perlu menyediakan dua kompetensi gitu. Mau ke arah pedagogiknya atau mau ke arah seni murninya. Artinya ada peluang di sini kalau memang kita pikirkan. Tapi beliau pada bagian akhir juga memberikan pemikiran lagi bahwa kita putuskan salah satu. Biarlah fakultas ini yang memikirkan nanti bersama Prodi, saya kira ya. Saya menarik disampaikan oleh Pak Ari bahwa memang ke depan itu sudah ada ISBI ya, ISBI Aceh. Yang setahu saya sudah diputuskan tempatnya itu di Janto. Sudah diputuskan kemarin bersama Pak Wamen ya, bersama Rektor ISBI Padang Panjang, dan sudah menetapkan bahwa di Janto lembaga pendidikan itu di Aceh Besar dan lokasinya di kantor Bupati Lama. Saya kebetulan juga ikut sana kemarin. Kemudian menarik juga dari Pak Asnawi bahwa kita juga perlu memikirkan kebutuhan lapangan ya, sesuaikan gitu. Artinya ya proses pembelajaran di sekolah itu, kurikulum di sekolah itu tentang materi-materi pembelajaran seni di sekolah itu, ini kalau bisa kita sesuaikan dengan materi kurikulum pada program S1 kita ini, sentra tasik. Ini ada menarik juga dari guru bahwa sebenarnya kita menyiapkan tenaga generik atau spesifik kan gitu ya. Ini juga ada masalah pada guru-guru
IPA di SMP gitu. Guru IPA SMP itu kan ada yang dari kimia, biologi, dan fisika, tapi sampai di sana mereka mengajar IPA. Nah ini kan perlu juga kita pikirkan tentang mayor minornya, barangkali seperti masukan Pak Iqbal tadi. Artinya seorang guru fisika itu juga memahami dasar-dasar biologi cukup memadai. Begitu juga seorang guru drama itu juga bisa memahami tentang dasar-dasar tari gitu, atau dasar-dasar musik. Mungkin ya ini pemikiran, tapi nanti coba kita kaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan sehingga kita menghasilkan sebuah keputusan yang baik gitu, yang tepat untuk pengembangan prodi ini nanti ke depan. Prof Yusni juga menarik bahwa tentang ya kalau bisa bagaimana seni ini bisa menghaluskan yang kasar ya dari perilaku kita yang selama ini, budaya keras dan sebagainya. Ada konsep seni yang bisa memberikan perubahan ke arah itu. Mulai juga dengan Pak Saleh bahwa kita semangatnya orientasi kemana gitu ya, apa ke orientalis atau ke mana gitu. Ini sangat tergantung pada basis kita menyusun kurikulum. Bu Ramdiana, yang menyangkut dengan rekrutmen, saya kira ini perlu kita rumuskan kembali dan kita buat sebuah konsep rekrutmen yang baik. Kenapa? Karena orang yang memiliki keterampilan dasar tentang seni nggak diterima. Tapi yang lucu, orang yang basic science-nya bagus, IPA dan IPS-nya bagus mungkin, tapi dia diterima, tapi tidak memiliki dasar seni yang memadai. Nah, kita paham bahwa orang masuk ke SMK seni ini biasanya memang sudah menjiwai seni dan memang minat seninya tinggi. Ya alangkah baiknya kalau kesempatan dia mengembangkan pemikiran-pemikiran seni lebih tinggi itu di perguruan tinggi, kita berikan kesempatan gitu. Jadi menurut saya ini perlu kita rumuskan kembali tentang bagaimana merekrutmen yang baik gitu ya, merekrut yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pada program studi itu. Nah barangkali itu hanya beberapa pemikiran yang berkembang. Menurut saya ini menjadi bahan yang penting sebagai dasar kita untuk merumuskan kembali, menyesuaikan kembali penyusunan kurikulum ke depan, dan supaya nanti produk-produk daripada program studi Senda Tasik ini bisa menjadi memiliki nilai manfaat dan berguna langsung ya, atau match dengan kebutuhan lapangan. Menarik pada bagian terakhir bahwa apapun yang kita ceritakan ini tentu ada aturan mainnya ya Pak Khairuddin. Ada regulasi yang harus kita pahami, mana yang boleh dan mana yang tidak, karena ini juga berkaitan dengan akreditasi prodi. Jadi ketika kita semangatnya ingin menjadi seniman yang hebat, menciptakan seni yang hebat, tapi ternyata tidak sesuai dengan alur dan kebutuhan LPPK. Dan ketika nanti tim visitasi berkunjung, ini menjadi apa? Ini menjadi mencetak tenaga guru atau mencetak tenaga seni kan gitu. Ini menjadi masalah. Sekiranya ini menjadi hal-hal yang menjadi pedoman kita semua. Urutan-urutan atau alur-alur ini kita coba perhatikan dengan baik, sehingga nanti kita bisa merumuskan kurikulum yang lebih mantap ya, yang lebih sesuai dengan ruhnya LPTK gitu menurut saya. Maaf ini rupanya ada yang terlambat hadir, Pak Wildan ya, pembantu dekan 3, kemudian ada Pak Saleh ini PD 4 pada fisik ya, dan ada beberapa teman lain yang tidak bisa sebut satu persatu yang juga terlambat hadir. Dan saya kira pertemuan kita berakhir. Silakan Pak Saiful Mahdi ya, Bapak juga terlambat hadir. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi pertemuan sudah berakhir Pak. Artinya kita sudah selesai membicarakan beberapa hal ya. Sengaja ya. Terima kasih semuanya kepada Prof Darwis ya, kepada juga ada Pak Asri ya, dan berbagai macam komponen yang telah hadir pada hari ini, yang telah memberikan berbagai macam masukan atau pemikiran tentang pengayaan atau penyempurnaan daripada kurikulum Senda Tasik ini. Dan saya selaku mewakili dekan pada hari ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak yang telah memberikan pemikiran dan sumbangan atau masukan terhadap pengayaan kurikulum ini. Dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, maka pertemuan pada hari ini kita nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, ini mohon tunggu sebentar karena konsumsinya lagi berjalan. Ini sambil menunggu konsumsi mungkin kita bersilaturahmi.
Nah, jadi bapak-bapak, ini kalau bisa jangan pulang dulu karena makan siangnya nanti masih di jalan. Tunggu sebentar. Baik. Paling terakhir. Nasinya keluar pokoknya. Memang dari baru lahir, Pak. Iya, Pak. Kak Mada tunggu nasi. Pak tunggu nasi aja dulu. Ada nasi Pak. Pak untuk ke depan saya rasa jangan takut lagi lah Pak. Kalau ini mantuan nasi goreng. Oh gitu. Right time. Right time. Still there is no lunch. Yeah, at least you only have to wait 10 minutes. Saya mau ngomong lah sebentar di luar ya. Sebentar aja ya. Sering ya, sudut pandang yang beda, perspektif berbeda. Iya, kan? Oh iya. Ordernya bersama. Dia mutar gaya yang dulu. Jangan mutar gaya dulu. Aduh, Pak Samira bikin berapa dinas pendidikan? Khusus untuk Bapak Ibu dosen sastra Tasik jangan pulang dulu ya. Penting ada hal yang penting. Ini kenapa sepi kali ini? Sepi lagi aja ada Pak. Sepi lagi ada. Sepi maksudnya gimana? Iya Pak. Pokoknya sebentar dulu. Apa sesi anak-anak? Enggak, kamu juga nggak pernah datang. Jadi tadi karena belum ada pemahaman tentang ini di atas. Iya, intinya di nomor 100 dan program dia itu dicoret-coret karena sesuai dengan yang prioritas tas-tas prioritas sebabnya mereka tidak ada semua yang seluruh Aceh ini ada orang mahasiswa di bisa ke depan aja Bu, ke depan aja. karena apa nggak dapat balai kajian BKNST sekarang kan balai kajian sejarah nilai tradisional yang menjadi apa itu mulai lengkap ya. Balai kajian di sekarang malah karena dia udah ada ininya dari memang itu apa itu PT di pusat. Datanglah dari kementerian yang tidak hanya kementerian jadi programnya bisa sesuai standarnya lah. Kita kan hanya sekedar terus banyak. Iya Pak, boleh Pak. Ada koran-koran? Ada ngomong. Ada ya? Wah, sendiri Pak ya. Bantu saya mana? Pendidikan seni atau apa? Gimana menurut Bapak aja? Nah, jadi pendidikan seni ya. Jadi pada antara prodi dengan fakultas, kamu bisa Rupa itu memang dari dulu dia berdiri sendiri sebenarnya. Nah, ya kan di Bandung aja kan Rupa sendiri dia.
drama musik saja nggak ada masih di sekolah nggak ada ada sekarang keempat bidang itu ada. Ini gitu. Tapi SMP saya enggak, kalau SMP sekarang ya maksudnya dengan Pak bukan biar lama itu kan belum bisa juga sama. karena sedangkan juga secara nasional karena di sini masih sini Pak dulu waktu di kalau Pak Rita ngomong kan Sudah ditelepon sama PD Pak. Udah saya bilangin jam 12 saya sudah. waktu pertama Pak dibuka di tujuan senias semua Pak ada tari musik biarpun nanti seperti baru kalau saya cuma kalau tadi dia menguasai semua tapi tidak dalam iya nah sekarang Pak dasar-dasarnya semua dari dasar cabang seni itu iya kan